Nama saya Luhur Winto. Status aktivitas sekarang bekerja di salah satu perusahaan swasta pertambangan. Asal saya dari Lampung. Saya merantau ke sini Tanjung Tabalong 2007 hingga saat ini 2020. Saya menyempatkan waktu ketika senggang untuk beraktivitas di luar. Salah satunya merintis usaha tahu, susu kedelai, sari kedelai. Itu salah satu kesibukan saya di luar jam kerja. Awal mula saya ingin membuat tahu, yang pertama itu adalah dari segi sosial ya. Untuk tahu, penggemarnya saat ini banyak. Di mana-mana tahu itu ada. Dan di mana-mana siapapun itu pasti makan. Selain itu, tahu juga bisa jadi menu utama sekarang. Kemarin sebagai menu pendamping, dengan banyaknya olahan tahu bisa menjadi menu utama. Salah satunya itu. Yang kedua untuk kualitas. Kualitas tahu yang saya buat ini, insya Allah dari kualitas yang kebanyakan di pasaran, ini lebih baik. Kenapa? Yang pertama saya memakai bahan yang berkualitas. Yang kedua prosesnya kita berkualitas dengan berbagai macam step-step. Selain itu, kenapa saya semangat ingin membuat tahu? Dari segi prospek, dari segi profit, dari segi margin, dari segi pendapatan, itu adalah hasil akhir yang membuat saya lebih semangat untuk mengolah tahu yang bagus ini. Nah, kenapa saya bisa bilang prospek? Karena salah satunya penggemar tahu itu banyak. Jadi siapapun pasti makan, siapapun pasti beli. Dengan harga terjangkau, dengan menu yang bisa diolah berbagai macam aneka olahan, dan juga siapapun tidak ada pantangan. Itu salah satunya untuk makan tahu. Saya semangat salah satunya ya karena hasilnya berkualitas, hasilnya bagus menurut saya dan menurut rekan-rekan. Saya bisa menyatakan produknya bagus. Saya bisa menyatakan bahwa tahu ini bisa langsung dimakan dengan kita olah secara detail, secara ini selain rasa asin dan gurih, ini juga saya kasih nih, dan ini bisa langsung dimakan. Salah satunya kelebihannya itu tidak kecut, tidak enek. Salah satunya ini dari tekstur juga ini ya, lembut, padat, dan empuk. Salah satunya ini mungkin kita bisa makan langsung ini. Saya kan langsung dikasih kecap, kasih cuka, dikasih sambal, bisa kita cocol. Ini yang membedakan kualitas tahu ini lebih bagus di kebanyakan pasaran yang ada di pasaran. Kalau membuktikan silakan. Ini tahu kita. Salah satu untuk pembuatan tahu yang kita buat, yang pertama itu kita takar, kita timbang, kita takar. Yang kedua kita bilas, kita cuci. Yang keempat kita rendam. Untuk perendaman itu usahakan kita untuk waktunya itu sekitar 6 jam. Setelah direndam, maka kedelai digiling yang mana ampas dan sarinya itu terpisah. Setelah itu sarinya sudah terpisah, lalu kita rebus ya. Kita rebus sampai 80 sampai 85 derajat itu sudah. Lanjut kita ke coagulation, yaitu pengentalan, pembuatan kembang tahu, pembiasan untuk tahunya.
akan berubah dari sari kedelai menjadi kembang tahu. Untuk prosesnya itu menggunakan salah satunya cuka. Itu yang ada di pasaran umum. Untuk kita pakai produk yang biasa dipakai ada di Jepang, yaitu GDL, Vulcano Dulca Gluten. Lanjut, setelah kita gumpalkan coagulation, maka kita akan mencetak. Kita cetak, kita tuang ke cetakan. Lalu kita tunggu cetakan itu kita press. Kita menggunakan beban, menggunakan press. Itu sekitar 25 kilo atau 30 kilo untuk ngepresnya. Tunggu sampai 15 menit, lalu kita buka. Lalu kita taruh di tempat penirisan. Setelah kita buka tempat penirisan, maka kita akan potong-potong. Setelah kita potong, lalu kita olah lagi menjadi warna kuning menggunakan kunyit. Kita rebus lagi. Setelah itu kita tiriskan sambil menunggu dingin. Lanjut kita packing. Selain tahu, kita juga membuat sari kedelai yang bisa kita kenal dengan susu kedelai.
kedelai bisa menjadi banyak olahan. Salah satunya tahu, tempe, sari kedelai, tauco, apalagi tempe gembus, dan banyak lagi yang lain. Keunggulan dari kedelai itu salah satunya banyak bisa kita olah dan banyak kita manfaatkan. Tidak ada yang terbuang olahan kedelai. Selain produksinya itu stok bahan bakunya kita banyak, salah satunya kita impor dari USA. Kenapa? Kedelai impor saat ini kebanyakan kita kebanyakan produksi tahu, seluruh pengolah pengrajin tahu itu memakai kedelai impor yang dari USA. Kenapa? Karena stok bahan baku untuk yang lokal itu terbatas, mungkin bisa dikatakan ya tidak ada. Karena kalau kita tidak ada bahan baku sendiri, kita tidak bisa produksi. Maka dari itu kita tidak memakai produk lokal karena stoknya kadang ada, kadang tidak, bahkan tidak ada terus juga.